Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video penugasan praktikum Biosistematika Universitas Airlangga kelompok 4 kelas D2. Jika video sebelumnya kita sudah membahas analitik fenetik dan filogeni tumbuhan, sekarang kita membahas tentang analisis fenetik dan filogeni hewan. Nah, tujuan kelompok kami membuat video mengenai analisis fenetik dan filogeni hewan yakni sebagai pemenuhan tugas praktikum biosistematika Universitas Airlangga. Dimohon untuk menonton sampai akhir ya, agar teman-teman lebih paham dengan apa yang akan disampaikan. Untuk kelompok 4, kami beranggotakan Putri Fatimatus, Umi Nurul, Kula Vanisa, Bernika Trivina, dan Cinara Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni. Poin pembahasan yang akan saya sampaikan atau bisa dibilang urutan yang akan kita lakukan dalam pembuatan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni yakni yang pertama membuat tabel karakter numerik, yang kedua membuat tabel transformasi dan menyusun fenogram, yang ketiga membuat tabel transformasi dan menyusun kladogram. Nah, bedanya yang atas itu tabel transformasi apomorfi dan yang untuk kladogram yang bawah itu adalah tabel transformasi perbedaan. Lalu yang keempat membuat deskripsi statistik, yang kelima membuat kalibrasi pohon filogeni, dan yang terakhir menyusun pohon filogeni. Pertama kita akan membuat tabel karakteristik numerik. Nah, kita tulis dulu keterangan takson-takson apa yang akan kita cari terlebih dahulu beserta kodenya. Misal, Leucosolenia itu kita kasih kode T, yakni tetua. Lalu Obelia A, Dugesia SPB, Ascaris SPC, Lumbricus SPD, Asterias SPE, Anadara F, Scilla G, Branchiostoma lanceolatum H, Petromyson SP itu I, dan Bufo SP itu adalah J. Jadi setiap takson kita beri kode, agar memudahkan nantinya untuk tahap-tahap berikutnya. Nah, seperti namanya, tabel ini berisi karakteristik yang dibagi lagi ke dalam beberapa atribut. Dan tiap atribut ini memiliki kode nomor, makanya disebut dengan tabel karakteristik numerik. Nah, misal nih ada karakter sumbu simetri. Nah, ini nanti atributnya dibagi jadi asimetri, radia, bilateria, radio sekunder. Nah, terus yang kedua diferensi jaringan dibagi lagi menjadi tidak ada dan ada. Seperti itu sampai selanjutnya seperti itu. Lalu atributnya ini setiap atribut diberi kode numerik seperti ini, 0, 1, 2, 3, seperti ini. Itulah kenapa ini disebut tabel karakteristik numerik, seperti itu. Nah, tiap kode nomor ini kita gunakan sebagai patokan untuk membuat tabel transformasi nantinya. Jadi, tiap takson yang kita punya dari T ini, dari T sampai J, ini kita cari. Nah, itu punya atribut apa aja untuk kita centang di kotak-kotak yang kosong ini nanti, seperti itu. Nah, ini kita bisa cari melalui jurnal atau sumber-sumber terpercaya seperti buku, seperti itu. Nah, kita beri yang pertama, sumbu simetri. Nah, ini untuk takson T, itu sumbu simetrinya adalah radial. Untuk yang A juga sama. Untuk yang B, dia bilaterial. Untuk yang C juga sama, yang D juga sama. Yang E itu radial sekunder, kita centang. Lalu yang F sampai J itu bilateral semua, jadi kita centang. Nah, ini kita centang sesuai dengan apa yang kita cari gitu ya. Misal nanti di sumbernya, yang T itu tadi apa ya? Yang T leukosolenia gitu ya. Kita cari sumbu simetrinya leukosolenia itu apa sih? Oh, radial, berarti kita centang di sini, seperti itu. Diferensi jaringan, lapisan embrional itu juga sama. Rongga tubuh, metameri, takma, alat gerak, korda dorsalis, daur hidup.
mata, abdomen, sayap, tungkai, epitelium, rongga pencernaan, anus, antena, dan amnion. Ini sama semua. Jadi kita cari dulu dia itu punya atribut apa taksonnya, terus kita centang-centang seperti ini. Nah, setelah kita menyusun tabel karakter, kita membuat tabel transformasi. Nah, ini itu kita ambil dari kode atribut ya. Misal nih kita lihat takson yang T. Kita lihat ya takson yang T. Nah, tadi kan karakternya ada 18 ya yang dari sini itu. Nah, ini ada 18 karakter. Nah, tiap karakter ini nanti kita ambil yang ada kodenya yang dia punya, misal yang T kan 1, 1, 2, 0, 3, 0. Nah, ini dari mana? Nah, kita coba flashback lagi. Nah, kita lihat yang T ya. Nah, ini karakter 1 dia kode numeriknya 1. Karakter 2 dia kode numeriknya 0. Karakter 3 dia kode numeriknya 0. Dan seterusnya sampai yang ini anus dia juga karakter numeriknya 0, ini juga 0, ini juga 0. Nah, itu kita tulis semua di sini, teman-teman. Jadi kita tulis semua di tiap karakter itu kode numeriknya dia apa. Nah, setelah kita tuangkan dalam tabel seperti ini, nah, tiap takson ini di total. Di total, ini nanti untuk menentukan mana sih yang lebih apomorfi, mana yang lebih plesiomorfi, seperti itu. Lalu di sini juga ada M dan N. Kalau M ini adalah kode numerik terbesar itu yang mana? Nah, ini misal ini 3. Nah, ini yang paling besar mana? 1. Yang ini 2. Nah, terus yang N ini adalah jumlah takson yang munculnya paling sedikit. Nah, misal di sini yang munculnya paling sedikit kan 3 nih kan, 1 doang. Nah, berarti ini ditulis 1. Nah, yang ini yang mana yang paling sedikit muncul? 0 kan? Nah, berarti 1, seperti itu. Untuk M dan N ini juga di total, karena M dan N ini nanti kita pakai sebagai penghitungan CI dan RI, mohon maaf. Kemudian kita buat tabel perbedaan berdasarkan tabel transformasi yang tadi kita buat. Nah, ini kita menghitung ada berapa sih perbedaan antara T dengan A, T dengan B, A dengan B, A dengan C, seperti itu. Nah, ini tuh dicari berapa perbedaannya di antara mereka. Nah, mungkin kita bisa balik lagi ke sini. Nah, ini kita ambil perbedaannya tuh di sini. Nah, misal T dengan A ya. Nah, kalau ini 1 dan 1 ini kan sama, berarti nggak dihitung. Nah, ini kan 0 dan 1, berarti dihitung 1, 2, nggak dihitung, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat. Nah, 6. Seperti itu. Jadi ini semua dihitung sama dengan cara yang seperti tadi. Jadi dihitung dari tabel ini, tabel karakteristik ini. Mohon maaf, maksud saya tabel transformasi ini dicari perbedaannya berapa. Misal A dengan B, nah ini bedanya 1, nggak dihitung. 2, 3, 4, 5, seperti itu. Nah, dari tabel perbedaan tadi, kita buat sebagai acuan dalam membuat fenogram. Nah, langkah pertama untuk menghitung jarak pangkat itu menggunakan rata-rata banyak perbedaan takson yang mau kita hubungkan, lalu hasilnya kita bagi 2. Seperti itu. Nah, misalnya ini di langkah 1 ya, memilih takson yang jumlah perbedaannya paling sedikit, yaitu takson TA, CD, dan IJ. Nah, itu kita ambilnya dari ini. Ini. Kita ambil dari sini. Nah, TA, kita lihat TA ya. T ke A. Ini kan 6. Terus CD dan IJ. C ke D.
D ke D 1, I ke J 1, seperti itu. Nah, terus kita hitung jarak pangkalnya kan 1 bagi 2, 0,5. Yang IJ juga 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Yang T dan A 6 dibagi 2 sama dengan 3, gitu. Jadi yang kita ambil itu yang ini, nanti kita bagi 2, seperti itu. Nah, terus untuk langkah kedua, memilih takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit berikutnya, yaitu kita ambil EF. EF ini jaraknya 2, dibagi 2 sama dengan 1, seperti itu. Nah, untuk langkah ketiga, memilih takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit berikutnya, yaitu B ke CD dan H ke IJ. Nah, kita menambahkan H, terus menambahkan B di sini. Nah, B ke CD dan H ke IJ ini itu menghitungnya gini, jarak dari B ke C ditambah dari jarak B ke D dibagi 2. Jadi di rata-rata dulu, habis itu dibagi 2. Hasilnya ini adalah jarak pangkal. Jadi kita tulis di sini, jarak pangkalnya 1. Yang H ke IJ juga sama, ini tuh dihitung dulu jaraknya H ke I sama H ke J ditambah, terus di rata-rata, rata-ratanya dibagi 2, hasilnya 1,25 ditulis di sini. Angka keempat itu juga sama, ini kita menghubungkan BCD ke EF sama G ke HIJ. Ini sama, ini jadi jarak B ke E, B ke F, C ke E, C ke F, D ke E, D ke F, ini itu di rata-rata. Nah, hasilnya ini dibagi 2 buat mencari jarak pangkal. Nah, berarti jarak pangkalnya 1,5. Kita tulis di sini. Terus yang GHIJ, G ke H, G ke I, G ke J, itu dijumlah di rata-rata, rata-ratanya ini dibagi 2 untuk nyari jarak pangkal, dan jarak pangkalnya ketemu 2,5. Ditulis di sini. Langkah kelima, ini kita menghubungkan TABCDEF dan GHIJ. Ini sama, berarti kita hitung dulu T ke G, T ke H, T ke I, T ke C, A ke G, A ke H, A ke I, A ke J, begitu seterusnya sampai selesai F. Kita rata-rata, hasilnya berapa, kita bagi 2 buat menentukan jarak pangkal. Nah, ketemu hasilnya 4,3. Nah, kita tulis di sini. Ini sudah fenogram yang akhir. Jadi fenogram akhir itu nanti udah nggak ada yang bisa dihubungkan lagi. Jadi ini udah yang paling final seperti itu. Selanjutnya, pembuatan kladogram yang disusun berdasarkan tabel kesamaan karakter apomorfi yang tadi yang 01, 002 yang tadi di awal. Nah, berdasarkan tabel kesamaan apomorfi tersebut, maka akan terlihat hubungan filogeni antar suatu hewan yang kemudian digambarkan melalui kladogram. Nah, ini kladogramnya metodenya Wagner, jadi gambarnya itu selang-seling gitu, tumpuk-tumpuk. Nah, untuk kladogram ini kita harus menentukan takson mana yang harus digambar terlebih dahulu dengan menghitung nilai beda terkecil. Misal nih pada tahap 1 ini kita ingin membedakan T dengan A. Nah, berarti yang dari tabel apomorfi, tabel transformasi apomorfi yang tadi di awal yang ada 1, 0, 0, 0 itu kita susun di sini. Yang T itu ada apa aja, kita susun di sini, kita tulis. Terus yang A itu juga ada apa aja, kita tulis. Nah, terus ini kita kurangi dari bawah ke atas. Jadi 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 0, 1. 1 kurangi 0, 1. Begitu seterusnya, hasilnya kan 6. Nah, berarti ini yang terkecil untuk tahap 1. Kita gambar T dulu, baru A. Begitu. Terus ini noktahnya kita ambil dari ini. Nah, ini 2 dalam kurung 1, 3 dalam kurung 1. Jadi yang ini, yang depan ini karakter, dan yang ini adalah kode numeriknya, atributnya, seperti itu. Kita ambil dari sini. Terus mana lagi? 3 ya, 4
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,1. 10 dalam kurung 1. Seperti itu. Sampai seterusnya. Yang tahap kedua ini juga kita mau gambar A ke B atau T ke B, seperti itu. Nah, ini kita susun lagi sama, terus kita kurangi dari bawah ke atas, sama aja. Nah, terus ternyata yang paling kecil itu yang A ke B, berarti yang B ini digambar ke A seperti ini. Sama, noktahnya ini kita ambil dari sini. 1,2, 3,2, seperti itu seterusnya. Untuk tahap 3 ini juga sama, kita menentukan mau gambar B ke C atau B ke F dulu. Sama, kita susun lagi dua-duanya, kita susun, habis itu kita kurangi dari bawah ke atas, dan kita lihat beda yang paling kecil itu yang mana, itu yang kita gambar. Nah, beda yang terkecil kan yang ini, yang B ke C, berarti C-nya ini kita gambar terlebih dahulu ke B. Terus kita bandingkan. Nah, bandinginnya itu pakai ini lagi, sama aja, seperti itu. Jadi ada 3,1, 4,1, seperti itu. Nah, untuk tahap 4 sampai 7 itu sama aja caranya, sama-sama disusun begini, dikurangi dari bawah ke atas, diambil beda yang paling kecil, terus digambar, seperti itu. Terus jangan lupa noktahnya ini juga ditulis, teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk tahap 8 sama aja. Nah, ini kita mau gambar HI dulu atau HJ dulu. Nah, kita susun, kita kurangi dari bawah ke atas, dan ketemu hasil yang paling kecil itu yang H ke I. Nah, berarti I-nya ini digambar nempel ke H. Habis itu noktahnya juga ditulis 9 dalam kurung 1, 10 dalam kurung 5, seperti itu. Tahap 9 juga sama, ini kita mau gambar IJ dulu atau IG dulu. Nah, yang paling bedanya, paling kecil itu kan 1 ini ya, yang I ke J. Nah, berarti J-nya ini digambar nempel ke I, terus jangan lupa noktahnya juga ditulis 13 dalam kurung 1, seperti itu. Tahap 10 ini sudah tahap akhir, jadi menggabungkan takson G. Ini tuh J ke G, bedanya 5, ya berarti kita gambar G-nya ini tuh nempel ke J. Nah, terus noktahnya kita tulis juga berdasarkan beda yang di sini. Nah, misalnya ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,0. 8,0. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi yang depan ini tuh karakter, yang di dalam kurung ini adalah atributnya, seperti itu. Nah, terus setelah itu kita juga buat yang namanya deskripsi statistik. Nah, deskripsi statistik ini kita ambil dari tabel yang transformasi awal yang ada M dan N. Seperti itu. Nah, ini itu untuk mengevaluasi hasil kladogram kita. Nah, evaluasinya ini itu dilakukan dengan menghitung CI dan RI. CI ini konsistensi indeks, yang RI ini retention index. Jadi, kalau hasil analisis kladistik menunjukkan homoplasi yang banyak, maka datanya dapat dianggap kurang memenuhi syarat. Salah satunya dengan cara menghitung CI ini. Nah, CI-nya ini tuh, M ini apa sih? M-nya ini itu jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dalam data. Yang N ini jumlah maksimum perubahan pada kladogram. Terus yang S ini adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Nah, untuk rumus CI sendiri adalah M per S, M-nya 26, S-nya 28, hasilnya 0,92. Nah, karena CI yang didapatkan ini 0,92, hampir mendekati 1 kan, berarti dalam kladogram ini homoplasinya rendah, seperti itu. Nah, untuk RI-nya ini sendiri pakai rumus N min S per N min M. Nah, N-nya 33, S-nya 28, N-nya 33, M-nya 26. Dikurangi, dibagi, dikurangi.
hasilnya 0,71 seperti itu. Nah, udah sampai di tahap akhir kita menyusun pohon filogeni. Nah, untuk menyusun pohon filogeni ini kita perlu tabel kalibrasi. Dan hasil kalibrasi yang bisa berupa hasil geologi atau temuan pada batuan, hasil paleontologi atau temuan fosil bisa, atau hasil literatur. Gitu. Jadi di sini kita menggunakan hasil geologi ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa dengan takson pertama, kodenya T ini Ascaris, itu ditemukan 541 million years ago. Untuk yang kode A, Dugesia sp itu ditemukan 242 million years ago. Untuk yang B, Branchiostoma lanceolatum ditemukan 100 million years ago. Untuk yang C, Obelia, itu ditemukannya 575 million years ago. Yang D, Leucosolenia ditemukan 520 million years ago. Yang E, Asterias sp ditemukan 252 million years ago. Yang F, Scilla, itu ditemukan 419 million years ago. Yang G, Petromyson sp ditemukan 382 million years ago. Untuk takson kode H, Lumbricus sp ditemukan 252 million years ago. Untuk yang I, Anadara, itu ditemukan 145 million years ago, mohon maaf. Untuk yang J, ini Bufo sp, ditemukan 57 million years ago, seperti itu. Nah, setelah kita buat tabel kalibrasi seperti ini, kita masuk ke tahap 1 pembuatan gambar pohon filogeni. Nah, kita ini gambarnya itu berbentuk kurva dengan sumbu X ini kita tulis sebagai takson dan sumbu Y kita tulis sebagai tahun kemunculan. Nah, untuk yang pertama ini ada takson C yang ditemukan 575 million years ago. Untuk tahap 2 kita ada takson T yang ditemukan 541 million years ago. Lalu untuk tahap ketiga ini ada yang takson D yang ditemukan 520 million years ago. Nah, ini saya percepat dari tahap 3 ke tahap 9. Nah, tahap 4 sampai 8 ini sama saja. Jadi kita susun dulu yang paling lama ditemukan sampai ke yang baru ditemukan seperti itu. Nah, ini yang ke-9 ini kita menambahkan takson A yang ditemukan 100 million years ago. Terus ada tahap ke-10 kita nambahin yang C, itu ditemukan 100 million years ago. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan saat membuat PPT. Ini untuk tahap 9, kita menambahkan takson A, itu ditemukan 145 million years ago, mohon maaf. Untuk tahap ke-10, kita menambahkan takson J, itu kita berdasarkan jurnal itu ditemukan 100 million years ago, dan untuk tahap 11, ini adalah tahap terakhir, itu ditemukan 57 million years ago, seperti itu. Ini sudah pohon filogeni tahap akhir. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Nah, ini adalah pembagian job desk dari PPT yang sudah kami buat. Nah, yang pertama membuat tabel karakter dan tabel transformasi dilakukan oleh Umi Nurul. Yang kedua membuat fenogram dilakukan oleh Putri Fatimatus dan Umi Nurul. Yang ketiga membuat kladogram Wagner dilakukan oleh Cinara Nur dan Khula Vanisa. Membuat deskripsi statistik dan tabel kalibrasi dilakukan oleh Khula Vanisa. Membuat pohon filogeni dilakukan oleh Bernika Trivina. Editor Bernika Trivina, Cinara Nur dan Khula Vanisa. Pengisi suara Bernika Trivina. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami pembuatan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni. Jika ada pertanyaan terkait yang telah disampaikan, bisa dituliskan melalui kolom komentar, dan pasti kami akan membantu teman-teman untuk belajar
biosistematika agar lebih paham. Nah, terima kasih telah menonton video penugasan praktikum biosistematika kelompok 4 kelas D2 ini hingga habis. Selamat belajar, dan saya mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan saat saya menyampaikan materi maupun kesalahan dalam penulisan PowerPoint yang ada dalam video ini. Terima kasih.